Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rejeki yang barokah, sehat yang barokah, ilmu yang barokah, dan panjang umur yang barokah. Pendidikan menjadi instrumen penting dalam kehidupan, dan manusia sejatinya selalu belajar apapun di dunia ini. Karena belajar merupakan pondasi memahami agama, seperti para santri Mahadali Ikna, Al-Tolibin Al-Anwar I, bersama Kiai Haji Abdul Qoyum Mansur, yang mengadakan kajian ilmu tasawuf tentang waro. Dalam memberikan materi, Kiai Haji Abdul Qoyum Mansur memaparkan sudut pandang dari berbagai ulama sufi, dalam menjelaskan realitas waro. Seperti apa konsep materi kajian Kiai Haji Abdul Qoyum Mansur? Kita simak saja materi kajian waro dari Kiai Haji Abdul Qoyum Mansur dalam tayangan berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdanillah, salatan wassalaman ala sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Amma ba'd. Yang kami hormati Hadratul Ustadz Samahatul Syekh Muhammad Najih Ibn Maimun Ibn Zubair Hafidhahullah, dan segenap zuriyah Kiai Haji Maimun, semoga diberkahi, diberikan umur panjang, dan seluruh para kiai, para asatidz, keluarga besar, pondok-pondok pesantren, khususnya di sarang, diberikan kesehatan barokah. Untuk menyingkat waktu, kami akan memaparkan sesuai tema. Pertama, tinjauan linguistik, tinjauan bahasa. Ada kamus yang termasuk kuno, ya, namanya kitab Mu'jamu Maqayisil Lughah, Mu'jamu Maqayisil Lughah, karya Ahmad bin Faris bin Zakaria. Ini kamus bahasa Arab yang kuno, sebelum kamus Mukhid, sebelum Lisanul Arab, sebelum Tajul Arus. Itu kamus-kamus yang kuno itu Mu'jamu Maqayisil Lughah dan As-Sihah karya Jauhari. Di dalam kamus itu Ahmad bin Faris mengatakan bahwa wara' atau wira'i itu artinya al-iffah. Al-iffah itu terkendalinya manusia, al-kaffu amma la yanbaghi, terkendalinya manusia dari apa-apa yang tidak patut, tidak layak. Al-kaffu al-man'u awil imtina' amma la yanbaghi, sesuatu yang tidak patut, tidak layak. Orang yang punya amalan wira'i disebut wari'. Kemudian wara' itu bisa kata sifat, artinya wira'i, bisa menjadi kalimat subjek, yaitu pelaku, diberikan makna ar-rajul al-jaban, manusia laki-laki yang penakut, atau istilah psikologinya paranoid, ya, rasa kekhawatiran. Jadi wira'i itu secara psikologis adalah
kondisi jiwa manusia berangkat dari kekhawatiran, dari ketakutan. Kemudian karena ketakutan itu, kekhawatiran itu, timbullah perasaan untuk mengendalikan diri, namanya al-imtina. Setelah mengendalikan diri, maka dia menjauhi dari perkara-perkara yang seharusnya dijauhi syar'an. Kita mengaku syar'an karena kita sunni ya, bukan mu'tazilah. Maka menjauhi dari apa-apa yang harus dijauhi syar'an. Kemudian para pakar tasawuf itu berbeda-beda dalam merumuskan wira'i itu. Pertama, saya angkat Abdul Karim bin Hawazin Al-Qushairi dalam karyanya Ar-Risalatul Qushairiyah. Beliau mengangkat tema wira'i pada bab kelima. Al-Wara' itu bab kelima di dalam kitab Ar-Risalatul Qushairiyah. Merumuskannya pakai dua hadis. Hadis pertama, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ini yang pertama, kita angkat wira'i versi Risalatul Qushairiyah Imam Qushairi. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islamnya seseorang ialah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna, tidak berfaedah. Itu wira'i. Jadi seperti Imam Nawawi dulu sebelum menjadi ulama, dia studinya kedokteran. Itu harus tahu itu. Imam Nawawi yang punya Riyadhus Shalihin, punya Azkar Nawawi, punya Arba'in Nawawi, punya Tahdhibul Asma' wal Lughah, Majmu' Syarah Muhaddab, Raudhatut Talibin dan sebagainya. Itu dulu belajarnya kedokteran, Al-Qanun fit Tib, karya Ibnu Sina. Tapi setelah itu beliau wira'i karena merasa tidak berfaedah. Maka dia tinggalkan studi kedokteran itu. Bagi beliau tidak punya skill dan tidak punya bakat ke sana. Beliau menyadari dan hidayah Allah datang, beliau memilih tafaqquh fiddin, akhirnya menjadi ulama. Itu harus tahu ya. Itu namanya wira'i dari apa-apa yang tidak berguna, termasuk teori Nawawi memilih studi fikih, meninggalkan studi kedokteran. Itu wira'i, memilih ilmu pengetahuan. Bukan berarti orang yang studi kedokteran tidak wira'i. Karena yang studi kedokteran dengan adanya dokter banyak menolong manusia. Para kiai dijaga kesehatannya juga melibatkan para dokter. Kalau orang tahu agama harus mondok ke kiai, tapi kalau kiai sakit mondoknya di rumah sakit. Nah itu kan harus kita sadari ya, kiai siapapun sakit ya mondoknya di rumah sakit, tidak bisa di pondok pesantren sakit ya kan, mondoknya di rumah sakit. Kan itu kebutuhan dokter ya, kebutuhan terhadap dokter, yakni hal yang tidak berguna dijauhi. Yang kedua, hadis yang dipakai Al-Qushairi adalah, kalau hadis tadi itu dari Muwatta, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, itu dari Muwatta dan Sunan Tirmidzi. Hadis yang kedua, kun wari'an takun a'badan nas. Kun wari'an takun a'badan nas. Jadilah orang yang wira'i, kamu akan menjadi orang yang paling ahli ibadah. Kemudian Imam Qushairi merumuskan dari dua hadis ini
bahwa wirai itu dibatasi tarkus syubuhat. Jadi bukan tarkul haram, meninggalkan yang subhat. Itu kata teorinya siapa? Imam Qushairi. Karena kalau meninggalkan haram itu bukan wirai, kewajiban. Kalau meninggalkan subhat baru wirai. Itu Imam Qushairi. Itu diperkuat oleh ulama yang baru saja meninggal, Syekh Muhammad Amin Al-Harari yang punya tafsir Hadaiqur Rawh wal Raihan, punya syarah Muslim Al-Kawkabul Wahaj, punya syarah Ibnu Majah 26 jilid. Saya baca di dalam syarah Sunan Ibnu Majah ketika memaknai hadis kun wari'an takun a'badan nas, jadilah orang yang wirai maka kamu akan menjadi manusia yang paling ibadah. Di situ ditafsirkan mujtaniban minasyubuhat, khusus menjauhi perkara subhat, tidak menjauhi haram. Ini teori yang pertama. Yang kedua, wirai versi Ibnu Arabi. Karena Ibnu Arabi juga terkenal dengan tasawufnya lebih tinggi ini. Maksudnya kalau levelnya lebih tinggi Qushairi, cuma kajiannya lebih berat Imam Ibnu Arabi yang punya kitab Al-Futuhatul Makkiyah, punya kitab Fususul Hikam, punya kitab Mawaqi'un Nujum dan sebagainya. Ibnu Arabi merumuskan wirai dari satu hadis. Kalau Qushairi dari berapa hadis? 2 hadis. Kalau Ibnu Arabi dari satu hadis. Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang meragukan menuju yang tidak meragukan. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan yang meragukan menuju yang tidak meragukan kepadamu. Karena rumusannya dari hadis ini, Ibnu Arabi memperluas. Wirai bukan hanya meninggalkan subhat, ditambah satu, meninggalkan haram. Karena menuju yang tidak meragukan, dipastikan halalnya, menuju perkara yang dipastikan halalnya. Oleh karena itu Ibnu Arabi di dalam Al-Futuhatul Makkiyah, Ibnu Arabi mengatakan bahwa wirai itu meninggalkan syubhat ditambah meninggalkan haram. Tetapi meninggalkan berlebihan, ma fadula minal halal, bukan wirai, tapi itu zuhud. Nah, jadi dibatasi meninggalkan haram, meninggalkan subhat. Kalau meninggalkan berlebihan itu bukan wirai, tapi itu zuhud. Ya, seperti kita punya sarong sudah cukup 3 sampai punya sarong 17 misalnya, itu kita tinggalkan berlebihan, itu bukan wirai tapi zuhud. Ya, itu zuhud nanti menurut Ibnu Arabi. Nah, ternyata Ibnu Arabi di dalam kitab Futuhatul Makkiyah, wirainya tidak terbatas pada persoalan-persoalan yang lazimnya dibahas oleh literatur tasawuf, karena beliau membawa wirai dhahir dan wirai batin. Wirai dhahir dan wirai batin. Termasuk wirai batin adalah wirai dari al-nadhar al-muharram, pemikiran yang haram. Wirai dari pemikiran yang haram. Misalnya ada kitab akidah menyesatkan,
ada kitab menyesatkan. Kita jangan baca kalau kita tidak mampu untuk berdebat dengan kitab itu. Nanti kita terpengaruh dengan kitab itu. Nah, itu wirai. Seperti kitab, mohon maaf, dengan tidak meninggalkan rasa hormat kami, seperti karya Abdul Karim Al-Jili, Ma'rifatul Insan, itu kitab Al-Insanul Kamil, itu kan juga ada bahayanya tasawufnya. Nah, kita wirai jangan baca itu, karena kalau baca itu nanti seperti anak-anak yang belajar di kampus Usuluddin, tinggal usul dinya hilang. Nah, ini banyak anak kuliah Usuluddin berjibaku bacaannya Ibnu Arabi, akhirnya nggak sholat, baca kitab lagi, kitab Al-Insan Kamil, bela iblis, baca kitab lagi di kitab Al-Futuhatul Makkiyah bab tertentu bahwa Fir'aun mati syahid. Nah, dia dibaca, akhirnya sesat pikirannya. Dan karena dia membaca tanpa mengetahui terminologi yang harus disiapkan. Terminologi dalam kitab itu, istilah Fir'aun itu apa, istilah kafir itu apa, istilah apa itu mati syahid itu apa. Nah, dia tidak tahu belajar itu, dia hanya berbangga diri, mempelajari studi-studi Usuluddin, akhirnya mempelajari fragmen-fragmen Husain bin Mansur Al-Hallaj dalam kitabnya Tawasin dan sebagainya. Saya dulu belajar itu, tapi saya tidak terpengaruh, alhamdulillah tidak terpengaruh dengan kitab seperti itu. Saya studi, saya pelajari, tapi tidak terpengaruh karena kita pakai syariat. Nah, ini anak-anak kuliah Usuluddin belum tahu ilmu syariat secara benar, dia memaksakan diri belajar karya Abdul Karim Al-Jili, karya Ibnu Arabi, dan karya-karya yang berbahaya lainnya. Hanya dia ingin membebaskan diri dari syariah, tidak sholat, tidak puasa. Alasannya mencapai ilmu hakikat. Nah, ini akhirnya Usuluddin tinggal usul dinya hilang. Ini kita harus menjauhi buku seperti ini. Menurut Ibnu Arabi itu wirai dalam An-Nadhar Al-Muharram, pemikiran yang diharamkan. Namanya adalah di alamul fikri, wirai dalam alam pemikiran. Bahkan Ibnu Arabi, saya baca lagi, itu ada wirai di alam khoyali. Nah, ini wirainya di alam khoyali, alam khayalan. Itu juga harus wirai kita, alam khoyali. Maka Ibnu Arabi menceritakan mimpi keluar sperma dalam tidur, emisi noktural namanya, istilah kedokterannya adalah emisi noktural, itu ikhtilam ya. Mimpi keluar mani itu namanya apa? Emisi noktural. Itu kalau orang-orang mursyid tertentu, santrinya mimpi keluar mani, dihukum karena alam khoyalinya tidak bersih. Ini tuh ada, jadi muridnya terjadi emisi noktural, mimpi keluar sperma. Ada laporan pada syekh atau mursyid, murid ini dihukum. Karena apa? Karena dalam alam khoyalinya, alam khayalannya tidak bersih, kotor, ini dihukum. Itu wirai dalam alam khoyali. Wirai dalam alam berpikir, menjauhi pemikiran-pemikiran yang berbahaya. Itu juga wirai. Ini versi Ibnu Arabi. Sudah berapa itu? 2 ya. Yang ketiga,
Wirai ini saya belum pidato ini pembukaan dulu ya. Belum pidato ya. Karena tehnya belum datang. Saya itu hobi teh. Tehnya belum datang. Ini wirai yang ketiga adalah wirai versi Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Itu luar biasa. Beliau dalam fikihnya punya kitab Al-Mizanul Kubra. Dalam kumpulan dalil-dalil syariah punya kitab Kashful Ghummah. Dalam bidang tasawuf tidak terhitung. Ada Al-Minanul Kubra, Al-Minanul Sughra, Al-Minanul Wusta, At-Tabaqatul Kubra, Tanbihul Muqtarin dan sebagainya. Itu karya Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Tapi saya baca dalam kitab Tabaqatul Kubra tentang versi wirai, beliau merumuskan contoh wirai dari satu hadis. Mohon maaf ini. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya terpaksa cerita apa adanya dalam literatur itu, bahwa orang alim itu baiknya jangan lemu-lemu, jangan terlalu gemuk, kurang baik. Karena menurut Ali Al-Khawas, gurunya Imam Sya'rani, wong alim kok lemu, kurang wirai. Yadullu ala qillati wara'ihi wa amalihi bi ilmi, kurang mengamalkan ilmu. Nah, ini kan itu ada itu dalam ajaran wirainya Imam Sya'rani dari Syekh Ali Al-Khawas. Ini mohon maaf santri-santri, kalau memaknai Al-Khawas jangan dimaknai khos ya, itu salah yang jauh. Khawas dalam kitab itu bukan makna khos. Itu maknanya penjual barang-barang dari daun kurma. Khawas itu dari kata khus. Khus tidak ada tasdidnya, tidak mudhoaf. Tapi kalau khos itu kan khosoya khusu, shotnya tasdid kan, mudhoaf. Ini yang huruf ilatnya di tengah, ain fi'il ini ya. Ini kita sorop ini, kembali ke sorop ini ya. Khawas itu adalah orang yang pengrajin anyaman, ada apa itu, ada tas-tas yang terbuat dari daun kurma, itu khawas semua itu ya. Nah, menurut Ali Al-Khawas ketika menjabarkan an-nawaha yakrahu al-habrus samin, sesungguhnya Allah tidak suka orang alim yang gemuk, orang alim yang obesitas, lebih-lebih tidak alim gemuk. Ini lebih kacau lagi ini ya, sudah nggak alim gemuk. An-nawaha yakrahu al-habrus samin, ini hadis ditetapkan oleh Ali Al-Khawas sebagai hadis. Allah membenci orang alim al-khabra, itu maknanya tinta, yakni al-alim as-samin yang obesitas, yang gemuk. Maka Kisah Al-Mahfud Rais NU yang 3 kali itu, kalau ke rumah saya kan tiap tanggal 3 Syawal pasti 3 Syawal tuh Kisah Al-Mahfud di rumah saya, jamnya tetap jam 8:20 pulang, jamnya nggak berubah, harinya nggak berubah, berpuluh-puluh tahun. Itu nengok kakak ibu saya, karena ibu saya itu kakak kandungnya, biasanya dikirim disangon ibu saya kerupuk yang tayamum, itu kerupuk apa itu, goreng wedi itu ya. Nah, itu Kisah kesukaannya itu di mobil. Kata ayah saya, saya masih ingat abah saya bilang Kisah Al-Mahfud, apik kue alim kuru ku apik.
Kisah kan kurus. Sebab Allah gak seneng wong alim lemu. Nah, mula kowe alim kok kurus apik. Tapi kata Kisah, sayangnya satu Kang. Panggil kakak saya, abah saya Kang, pada kakaknya. Anu Kang. Abah saya bilang, si Abdul Qadir Jailani kuru. Kata Kisah, cuma si Abdul Qadir Jailani itu mu'tadilal qamah, posturnya sedang. Lah aku ini kurang dhuwur. Posturnya Kisah kurang, artinya dibanding si Abdul Qadir lebih pendek. Yakni Kisah senang menjadi orang alim yang kurus tuh. Menurut ekspresinya kan saya lihat ya, dipuji apa saya kurus tuh senang. Nah, hadis ini lepas dari masalah dhaif dan sahih, saya temukan sumbernya di dalam tafsir Jami'ul Bayan At-Tabari. Tafsir Jami'ul Bayan At-Tabari, karya Imam Tabari, bahwa ini ceritanya ada orang Yahudi namanya Malik bin Saif. Malik bin Saif bertemu Rasulullah SAW. Perlu diketahui, Malik bin Saif ini orangnya gemuk. Ulama Yahudi gemuk, obesitas. Rasulullah bertanya begini, "Hei Malik bin Saif, bukankah kamu menemukan di Taurat bahwa ada keterangan Allah inna wa yubghidu, tidak yakrahu, yubghidu al-habr as-samin, Allah membenci orang alim yang gemuk." Malik bin Saif gemuk, tersinggung. Padahal Rasulullah itu tanya, "Hei Malik, bukankah di Taurat ada keterangan kalau Allah tidak suka orang alim yang gemuk?" Terus Malik bin Saif melihat dirinya gemuk, faghadiba, marah dia. Akhirnya dia bilang, "Tidak ada wahyu-wahyu, gak ada wahyu-wahyunan, yang ada wahyu utomo, tidak ada wahyu-wahyunan," kata. Ini kata orang Yahudi tadi namanya Malik bin Saif, tidak ada wahyu-wahyunan. Nah, santri-santrinya, pengikutnya mengatakan, "Loh Malik, gimana kamu itu? Kamu itu ulama Yahudi loh, mengimankan apa yang diturunkan Musa, yang diturunkan kepada Musa. Musa kan punya wahyu Taurat." Tidak, mulai sekarang tidak ada Taurat, tidak ada Quran, tidak ada Injil, tidak ada semua. Karena dia merasa dirinya gemuk. Nah ini jelas tidak wirai ini. Karena kegemukan itu dia akhirnya temperamental, mudah marah, ya, mudah tersinggung. Mungkin makanan yang masuk ini bukan makanan yang baik, gizi yang masuk bukan gizi yang baik. Akhirnya dia mengingkari kitabnya sendiri, dia mengingkari wahyu yang diterima Musa, dia mengingkari Tauratnya sendiri. Padahal dia alimul Yahud, ulamanya Yahudi. Karena diingatkan oleh Rasulullah di dalam Taurat ada keterangan Allah benci orang alim yang obesitas. Dia temperamental, marah. Akhirnya dia mengingkari Taurat, mengingkari Injil, mengingkari Quran. Turunlah ayat 91 surat Al-An'am, "Wa ma qadaruha haqqa qadrihi," dan orang Yahudi tidak mengetahui Allah dengan sebenarnya. "Wa ma qadaruha haqqa qadri," ay wa ma arafuha haqqa ma'rifati, tidak mengetahui Allah dengan sebenarnya. Nah ini tidak wirai, berarti memang gemuk itu kalau bisa dihindari. Di samping memang mengancam penyakit-penyakit yang gak bagus ya, memang Masya Allah, kecuali ada orang alim yang gemuk yang direkomendasikan oleh Nabi, orang hebat, Muawiyah, Masya Allah. Saya pernah baca kitabnya Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Muawiyah itu 5 ekor ayam sekali habis. Muawiyah. Tapi Muawiyah orang hebat, ahlul jannah, ulama,
sahabat, zahid, wirai, orang soleh seperti para sahabat yang lain punya kelebihan. Nah kalau kita mau niru-niru, aku tak ngikuti sunnahnya Muawiyah makan ayam 5 ekor habis, kan tidak bisa begitu. Itu Muawiyah mengkonsumsinya banyak sekali. Kiai Hasyim Asy'ari, kan abah saya ikut dahar sareng di rumahnya Mbah Hasyim Asy'ari sama Ki Badrus Purwo Asri Kediri ya. Nah, itu Kiai Hasyim Asy'ari kalau dahar di meja, abah saya ikut sama Bunyai sama Ki Badrus, menunya Masya Allah, berbagai macam menu. Supaya apa? Menyisakan, ada sisa untuk dirasakan tetangga, dirasakan santri. Maka menunya banyak sekali. Dan saya baca dalam kitab Fakhrur Razi Mafatihul Ghaib Ir-Razi, ketika menafsirkan lan nasbiru ala ta'amin wahid, kita tidak akan betah makanan satu macam. Itu kata beliau, itu basyariyah, tabiiyah. Iskalnya bukan di situ Bani Israel. Iskalnya itu ada anugerah Allah, makanan yang dipilihkan Allah, dia milih min baqliha wa qissaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha wa basoliha, ya, itu muskilnya. Tapi lan nasbiru ala ta'amin wahid, kita tidak betah satu menu, coro Jawanya blenger, itu basyariyah, manusiawi, tidak mengganggu kewiraian, bukan. Itu menurut versi Fakhrur Razi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib Ir-Razi. Nah ini jelas ya. Jadi sudah berapa ini Al-Kusyairi merumuskan wirai dari 2 hadis, kemudian Ibnu Arabi dari 1 hadis, kemudian Abdul Wahab Asy-Sya'rani, saya tidak ambil rumusannya tapi ambil contoh dari 1 hadis. Nah sekarang baru saya pidato tentang Ihya Ulumuddin Wirai, tentang versi Ghazali ini ya. Nah sekarang di versi Ghazali ini, Masya Allah, saya pertama bersyukur saya mengesai Ihya. Ihya itu saya maknani sendiri pakai tangan saya maknani kata per kata yang terbitan Darul Minhaj itu, yang 10 jilid ya, itu saya maknai satu sampai 7 tahun selesai. Maknani, pokoknya niat saya semoga menyafaati saya yaumul qiyamah. Jadi saya mengesai Ihya itu, saya maknani satu persatu, kata per kata itu, sampai bakar-bakarnya saya cari. Syair-syair Ihya itu saya cari bakar-bakarnya dari mana itu saya cari. Kemudian kunyah saya cari, nisbat saya cari, Al-Ansab Bis-Sam'ani saya siapkan, Nihayah Ibnul Asir saya siapkan, Ithafus Sadatil Muttaqin saya siapkan. Tuh saya maknai, selesai. Nah kemudian saya pelajari dalam Darujatul Halal wal Haram tentang derajatnya halal dan haram. Imam Ghazali mengupas wirai dalam versi beliau. Nah di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang terbitan Darul Minhaj ya, karena ini anak-anak santri mungkin banyak berbagai terbitan ya. Nah, dari berbagai terbitan saya sementara saya pakainya terbitan Darul Minhaj, itu di jilid 3 halaman 366 sampai 381. Betul ya? 366 sampai 381.
betul ya? 366 sampai 381. Saya pelajari itu Wirai versi Ghazali, Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali. Nah, di dalam halaman 366 sampai 381 terdapat hanya satu ayat Quran. Imam Ghazali merumuskan Wirai hanya satu ayat Quran, 8 hadis, satu ayat 8 hadis. Sudah dihitung? Belum dihitung ya? Nah, kalau saya hitung, saya kalau ngaji dari kecil saya hitung. Saya ngaji misalnya takrib ya, itu saya hitung kata ulama berapa kali, kata daerah berapa, saya hitung. Dibiasakan apa itu model Eropa. Jadi ngaji yang seperti itu Eropa. Nah, ini kelebihannya orang Eropa. Maka orang Eropa yang pertama membuat alat menemukan hadis, Mu'jamul Fahras di Al-Fadil hadis, Winsing ya. Cara alat menemukan hadis sebelum kita studi macam-macam mencari hadis, Eropa karena mereka ini dalam masalah pembukuan memang ada, itu dikatakan oleh Ibnu Khaldun kehebatan orang-orang Andalus, orang-orang Eropa dalam masalah cara mengkaji buku itu ya. Nah, saya dibiasakan ayah saya mengaji itu dihitung. Seperti dulu saya alfiyah itu dihitung syawahid, contoh-contoh yang ke arah tasawuf. Maka saya kumpulkan at-tasawuf fil alfiyah. Belum saya cetak. At-tasawuf fil alfiyah. Itu kalau dikaji, wah itu sebab dari pertama langsung kastaqim. Langsung contoh istiqomah, kastaqim. Ya kan? Itu langsung kastaqim. Jadi saya hitung satu persatu selesai. Alfiyah, contoh-contoh apa tasawuf ya. Nilai-nilai tasawuf. Ternyata dalam Ihya, dalam Darujatul Halal wal Haram terdapat satu ayat Quran tentang Wirai, yaitu dengan tafsir Isyari Ghazali. Tidak pakai tafsir yang biasa, tapi tafsir apa? Isyari. Itu merupakan tradisi tasawuf, tradisi orang sufi memaknai Al-Quran dengan tafsir Isyari. Seperti kalau yang lebih lengkap Al-Bahrul Madid ya, karya Ibnu Ajibah, kemudian tafsir Ruhul Bayan, kemudian potongan-potongan dari tafsir Ruhul Ma'ani Al-Alusi, kemudian potongan-potongan tafsir Isyari di kitab Gharaibul Quran, Gharaibul Furqan, tepinya Jami'ul Bayan At-Tabari, karya An-Naisaburi. Nah, ada 8 hadis di situ, dicatat dulu ya. Satu ayat 8 hadis. Ini ayatnya Imam Ghazali ketika di halaman 377. Nah, 377. Nah, ini Imam Ghazali 377 ya. Sudah dilihat 377 ya. Nah, Waraul Muttaqin itu ya, masuk Waraul Muttaqin itu ya. Nah, 377. Nah, itu ada, saya tunjukkan 300. Qulillahu summa zarhum fi khawdihim yal'abun. Hanya satu ayat. Nah, ini wirainya siddiqin, wara'us siddiqin ya, wirainya siddiqin. Nah, wirainya orang-orang siddiqin ya. Subhanallah, mereka ini yang apa-apa yang bukan karena Allah haram semua. Yarawna kullama laysa lillah haraman. Ya kan, di situ orang siddiqin, wa hum wa haula humul ladina yarawna
kullama laysa lillah haram. Yang memandang apa-apa yang bukan karena Allah haram semua. Ini tentu tidak bisa di Basul Masail. Tidak bisa ini. Tidak bisa ini Basul Masail. Karena Basul Masail pasti yajuzu wa la yajuzu wa yakhillu wa yakrumu. Nah ya, khilaful aula. Ya, itu pasti itu. Nah ini tidak bisa masuk ke ranah Basul Masail karena ini wirai orang-orang yang paling tinggi. Beliau menyebutnya yang level 4, wirai level 4, wara'us siddiqin, yang semua diarahkan Allah. Qulillah summa zarhum fi khawdihim yal'abun. Kemudian tinggalkan mereka dan kebatilan-kebatilan mereka. Ini kalau tafsir tidak mengenai wirai, tapi mengenai bahwa katakan Allah yang menurunkan Taurat dan Injil, dan tinggalkan mereka orang-orang ahlul kitab, dan kebatilan mereka tinggalkan semua. Nah itu tema tafsirnya. Tapi di bawah Al-Ghazali ini tema wirai. Ini berarti pendekatannya tafsir apa? Isyari ini, tafsir Isyari. Hanya satu itu. Tapi hadisnya mencapai 8. Nah, kemudian Al-Ghazali dalam kitab Ihya-nya itu wirai dibagi menjadi 4. Wara'ul udul, wirainya orang-orang adil. Nah ini Al-Ghazali meninggalkan haram. Ini di situ bab wara'ul udul tidak ada kasus yang dicontohkan, tanpa kasus. Kemudian wara'us solihin, wirainya orang-orang soleh. Wirainya orang-orang soleh yaitu menjauhi subhat. Menjauhi apa? Subhat. Itu wirainya orang soleh dengan contoh 3 kasus. Sudah saya hitung. Jadi kan gak usah ngitung kalau aku. Itu 3 kasus ya. Wara'us solihin ya, wirainya orang-orang soleh itu 3 kasus ya. Kemudian wara'ul muttaqin, nah, wirainya orang-orang takwa yaitu tarku ma la ba'sa bihi makhafata ma bihi ba'sun, meninggalkan sesuatu yang tidak berbahaya supaya tidak terjerumus pada yang berbahaya. Itu ada 12 kasus. Nah, ada 12 kasus. Imam Ghazali mencontohkan 12 kasus. Kemudian wara'us siddiqin, wirainya orang yang sangat jujur yaitu meninggalkan apa-apa yang bukan karena Allah. Itu 12 kasus sama. Jadi berapa kasus itu? 3 kasus, 12, 24 sama 3 kasus berarti berapa? 27 kasus wirai dalam bab itu, dengan 8 hadis dengan 1 ayat. Nah itu kesimpulannya ya. Sudah selesai. Nah kemudian ini ya, ini cara metode orang-orang yang tahlili ya, metode tahlili. Kemudian saya berikan contoh untuk wara'ul muttaqin, wirainya orang-orang takwa karena menyingkat waktu ya. Wara'ul muttaqin, wirainya orang-orang yang takwa meninggalkan yang tidak berbahaya supaya tidak terjerumus pada yang berbahaya. Berikan contoh di sini wirainya Umar bin Abdul Aziz di halaman 375. Di halaman 375 ada kasus Umar bin Abdul Aziz ketika menjadi khalifah, kan punya banyak istri, poligami. Tapi khusus istri yang paling dicintai diceraikan supaya tidak mengganggu pola pikir beliau memegang pemerintahan. Nah ini, jadi istri yang paling cantik ya, mungkin ini paling cantik diceraikan, yang tidak begitu cantik nggak diceraikan karena tidak mengganggu, atau mungkin paling cerdas, karena kalau istri yang terlalu pintar kan bisa intervensi kebijakan beliau. Jadi beliau
menjadi khalifah, kanat lahu zaujatun yuhibbuha, beliau punya istri yang sangat dicintai, fatallaqaha, dia ceraikan. Padahal dia tidak ada alasan cerai apa-apa, tidak nusyuz, istrinya tidak membangkang, tidak maksiat, sholihah, tapi diceraikan. Khifata an tusyira alaihi bisyafa'atin fi batil, khawatir nanti kalau istri ini melakukan syafaat, menolong seseorang dalam kasus yang tidak benar. Fayuti'a, nanti Umar bin Abdul Aziz bisa terpengaruh istrinya, ini yang dikhawatirkan. Wa yatluba ridhaha, dan mencari leganya, ridhonya istri, akhirnya menolong yang semestinya tidak boleh ditolong. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Maka mumpung itu belum terjadi, beliau ceraikan. Nah, kemudian termasuk melihat rumah orang kaya. Nah, ini juga nggak baik. Nah, an-nadhar ila duril aghniya, ini biasanya ini santri yang jadi tim sukses, ini yang nggak baik. Ini kan an-nadhar, santri jadi tim sukses itu kan efeknya ya otomatis dia dari rumah ke rumah, dia melihat rumah-rumah mewah, dan itu pamrih, karena ada orang Jawa mengatakan opah. Ini orang diopahi mau opah. Nah, iya kan? Itu orang Jawa. Nah, an-nadhar ila duril aghniya, dia melihat apa, rumah-rumah orang kaya. Nah, itu juga wirainya muttaqin itu menghindari supaya tidak terpengaruh dengan hedonisme mereka, tidak terpengaruh oleh rafahiyah, kemewahan mereka, tidak hidup dengan takalluf untuk memaksikan diri berkompetitif dengan orang-orang kaya di luar kemampuannya. Oleh karena itu dihindari dia lihat-lihat rumah-rumah orang kaya. Padahal biasanya kalau kiai diundang di kampung-kampung pengajian itu pasti ditempatkan untuk daharnya itu di rumahnya orang yang paling bagus, ya kan ya, biasanya begitu, paling bagus. Nah, kiai makannya satu piring tapi anggarannya itu luar biasa. Jadi yang makan itu bukan kiainya, panitia. Ini banyak masalah sebetulnya. Seperti kiai dirawuhkan di pengajian umum. Saya kan tiap hari ya mengisi di kampung-kampung. Saya sadar ini secara wirai sebetulnya tidak benar ini ya. Karena saya diundang, anggaran kiai dirapatkan. Nanti kiai daharnya berapa ini? Ada yang bilang kasih ini, makannya menu ini. Jangan, tambah ini. Anggarannya berapa? Pokoknya kiai ini kita anggarkan 3 juta untuk makanan kiai. Gak mungkin kiai makan sehabis itu. Paling makan cuma 50.000. Lainnya itu panitia. Itu sebetulnya ya, kalau kita tahu ini dibuka di umum itu cacat hukum sebetulnya. Cacat hukum ya, cacat hukum. Tapi ini gimana itu ya? Panitianya juga alumni pondok. Itu sebetulnya bukan menunya kiai, apalagi kiai yang dirawuhkan dikasih sate tidak mau. Kenapa yai? Budek darah tinggi. Yai durian darah tinggi. Akhirnya yang makan durian siapa? Ya Ustadz Sa'dun tadi itu. Ustadz Sa'dun, Zaitun, Imran dan sebagainya itu yang makan itu ya. Dan itu katanya anggaran kiai, tapi anggarannya panitia sebetulnya. Ya. Ini juga sebetulnya sudah lama saya mikir, tapi piye wong awam itu masyaallah. Sebetulnya saya pikir udah lama itu supaya hemat orang itu mengundang kiai itu supaya hemat itu bagaimana, karena ini kasihan itu kan uangnya orang banyak di kampung itu ya, sementara dianggarkan untuk makan kiai sekian, sementara habis itu yang makan rame itu ini sebetulnya panitianya itu sebetulnya ya. Nah, ini juga kalau bisa dihemat ya, dihemat kalau menjadi panitia dihemat ya untuk
Itu pengamalan wirai ya, pengamalan apa? Wirai ya. Kemudian kasusnya waraus siddiqin, ini waraus siddiqin ya. Wirainya orang-orang siddiqin di halaman 378 379 sebagai contoh. Bishr al-Hafi anna Bishran kana la yashrabul ma' minal anhar allati khafaruha al-umara. Bishr al-Hafi tidak mau minum minuman dari sungai proyek pemerintah. Nah ini kan, ini berat ini, karena PDAM kita pakai PDAM semua ini ya. Ini wirainya Bishr agak berat ini ya, karena beliau tidak mau minum dari air dari sungai-sungai yang digali oleh pemerintah, yakni proyek pemerintah. Kemudian ada lagi di bawahnya, imtana'a ba'duhum minal inabil halal, sebagian orang sufi mengendalikan diri tidak mau mengkonsumsi anggur yang halal, min karmin halal, dari pohon anggur yang halal. Kenapa? Nah ini karena yang punya kebun anggur itu dia berkata, afsadtahu, Anda merusak pohon anggur ini. Kenapa? Idsaqaitahu mimma, Anda mengairi pohon anggur ini dari air yajri fin nahar, air itu yang mengalir dari sungai alladhi hafarathu ad-dhalamah, yang sungai itu digali oleh orang-orang zalim. Nah kalau ini agak apa itu lebih terjangkau ini ya, menghindari dari penguasa yang pasti dolim. Nah, dari mungkin mohon maaf dari perusahaan yang dolim. Kita menghindari dari minuman-minuman yang dari perusahaan-perusahaan yang dolim, karena banyak perusahaan-perusahaan yang dolim, ad-dhalamah, yang sangat-sangat dolim dengan lingkungan, merusak lingkungan. Kemudian hanya sebagian orang yang disenangkan. Nah kita jangan sampai termasuk sebagian orang yang disenangkan oleh mereka para pengusaha yang dolim, yang secara amdal merusak, secara apa? Amdal merusak lingkungan. Nah ini jangan ya, kalau bisa dihindari, kita menghindari, jangan disenangkan oleh mereka, yang mereka ini notabene adalah ad-dhalamah, pengusaha-pengusaha zalim yang mohon maaf, yang merugikan negara, merugikan bangsa, merugikan rakyat, merugikan umat manusia, baik secara kesehatan, ekonomi, politik, dan moral ya. Ini termasuk kita hindari. Nah inilah gambaran-gambaran tentang wirai. Cukup karena paparannya terlalu panjang, cukup makruh ya karena terlalu panjang. Anda punya keahlian untuk berdebatnya ya. Saya itu punya kitab, secara etika saya tidak suka baca karena tidak baik secara sopan santun. Judulnya kitab Al-Bukhala, kumpulan ulama medit ya. Kitab Al-Mahasin wal Addad, tentang baik dan buruk versi Jahid. Saya diajar oleh saya. Kemudian pagi itu biasanya saya ngaji Al-Jahid, terus Al-Kasyaf, Kasyaf Mu'tazilah. Tapi ayah saya bukan untuk diyakini Mu'tazilahnya. Setelah itu pasti langsung Baydawi, tafsir Baydawi, tafsir Nasafi dan sebagainya. Nah itu Al-Jahid bikin buku Al-Bukhala, kumpulan tokoh-tokoh medit, bakhil. Saya baca sekilas, ahli nahwu yang kikir siapa, ahli hadis ulama yang kikir siapa, ahli tafsir yang kikir siapa. Ini kan kita akhirnya kurang hormat dengan ulama. Nah ini kita wirai, jangan baca kitab seperti itu. Saya tidak merekomendasikan karena nanti sopan santunnya kurang, sopan santunnya dengan ulama itu kurang. Pas saya baca itu yang dirasani Abul Aswad Ad-Du'ali, itu kan gak enak itu. Pas saya baca itu, Abul Aswad Ad-Du'ali digambarkan kikirnya, padahal kita hormat dengan bagaimanapun ulama. Akhirnya saya tutup, dah kita wirai,
Tidak usah baca-baca seperti ini ya. Nah, itu ada kita begitu. Seperti ya apa itu ya? Seperti Syarhus Sunnah. Syarhus Sunnah Ibnu Taimiyah tentang rudud terhadap kelompok-kelompok di luar yang mereka mengkanternya, seperti mengkanter Syiah versi Ahlussunnah, versi Ahlussunnah, versi Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Minhajus Sunnah. Ini anak-anak kalau baca langsung di situ akan terjebak. Karena apa? Pertanyaannya saja itu sampai 10 halaman, belum jawaban. Nah ini nanti anak-anak membaca pertanyaannya saja mumet, malah terpengaruh pertanyaan, tidak tahu jawaban. Nah ini terjadi seperti tafsirnya Imam Razi. Tafsirnya Imam Razi saya ngaji lama, sorokan ke ayah saya, tafsir Mafatihul Ghaib Razi. Tapi setelah saya baca lama tafsir Ar-Razi, Imam Razi adalah imam kita Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ari, Maturidi. Tetapi beliau ketika mengantar Mu'tazilah, mengantar falasifah, kadang pertanyaannya panjang sekali, jawabannya pendek. Nah ini kan berbahaya. Orang membaca, paham pertanyaannya, tidak paham jawabannya. Dalam bidang akidah kan bahaya. Nah untuk wirai lebih baik jangan dibaca itu. Kalau kita tidak mudeng tentang tauhid, tentang apa itu, tentang hudusul alam ya, menghadapi filsafat hudusul alam, di situ pertanyaan dari filsafat dipanjang lebarkan, kemudian jawabannya pendek, kan bahaya. Misalnya semacam itu, Mu'tazilah dipanjangkan pertanyaannya, jawabannya pendek, itu kan berbahaya. Oleh karena itu Ad-Dhahabi, Husain Ad-Dhahabi dalam kitabnya penelitiannya At-Tafsir wal Mufassirun, beliau menjelaskan itu mungkin karena Imam Ar-Razi pada waktu itu lelah, maka beliau kadang pertanyaannya pendek, jawabannya panjang, kadang pertanyaannya panjang, jawabannya pendek, kadang seimbang antara jawaban dan pertanyaan. Nah ini kita termasuk cara wirai dalam alam berpikir ya, cara wirai dalam alam berpikir ya. Alhamdulillah kitab yang dikaji khususnya Yai Naji, Masya Allah, beliau semoga dipanjangkan umurnya yang berkah, karena dengan karya-karya beliau ini santri bisa tertanam ghursul aqidah as-sahihah, tertanam akidah yang sebenarnya seperti yang dibimbingkan taujihatnya Yai Naji, Yai Maimun. Jadi kita tahu ghursul aqidah yang sahihah, penanaman akidah yang sebenarnya. Ini penting sekali. Dan karya-karya yang lain banyak sekali ulama di sarang ini, banyak ulama, banyak tokoh, dan betul-betul ahli fil ilmi, ahli di dalam ilmunya. Semoga dipanjangkan umur berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan akidah yang benar. Ini banyak orang yang Masya Allah ya, dalam bidang wirai dia nggak wirai berpikir, dia tidak wirai berpikir, akhirnya dia terjebak dalam kesesatan. Seperti misalnya dia melontarkan pertanyaan, tidak bisa menjawab dengan benar. Saya pernah dengar orang pidato begini, ketika dia fanatik dengan tahlil. Kita kan pakai tahlil karena tahlil itu media untuk mengantarkan orang husnul khatimah. Kenapa saya senang tahlil? Satu-satunya amalan yang diwariskan para ulama kita tahlilan. Itu bukan hanya seremonial, itu penting sekali supaya kita malakah terbiasa tahlil, supaya sampai husnul khatimah kita biasa mengucapkan apa? Tahlil. Itu kan malakahnya itu. Tapi karena ternodai pidatonya begini, saya dengar, sapi mati ditahlili boten, sapi mati boten, gajah nek mati ditahlili boten, wedhus nek mati ditahlili boten, segawon nek mati ditahlili boten. Berarti nek wong gak tahlil padha karo apa?
Nah, menjadi tidak ilmiah ini masalah ini. Akhirnya ternodai seperti ini. Ternodai. Kita jangan. Kita soal akidah serius. Istidlalnya, istimbatnya itu serius. Al-awwal, al-hadisul awal, al-awwal, as-sani, as-salis, ar-rabi. Itu dengan istidlal yang akurat. Akurat. Kalau bisa, ini meskipun kita ini kan dunia pesantren yang masalah al-jarhu wa ta'dil tidak sedisiplin, mohon maaf, kita ini kan al-jarhu wa ta'dil kan tidak sedisiplin orang Timur Tengah mungkin ya, tetapi dalam bidang akidah sudah sempurna hadis-hadis sahih itu. Hadis sahih sempurna sekali. Maka kalau bisa kita semakin menguatkan akidah kita, wirai dalam berpikir, akidah kita kuatkan dengan Al-Quran, dengan sunnah-sunnah, dengan hadis-hadis, supaya apa? Supaya lebih kuat, lebih kuat. Ya, ini yang pesan saya ya. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa minum teh saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga tayangan ini menjadi tayangan yang bermanfaat, barokah, dan menambah perbendaharaan ilmu kita. Amin ya robbal alamin wa ya mujibas sailin. Jangan lupa, masih ada episode tanya jawab dalam kajian Waro bersama Kiai Haji Abdul Qoyum Mansur. Dan bagi pemirsa yang sudah subscribe, saya ucapkan jazakumullahu khairon kasiro. Dan bagi pemirsa yang belum subscribe, silakan subscribe sebagai wujud dukungan atas channel kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Salam ilmu yang barokah dan bermanfaat, rejeki yang barokah, sehat dan panjang umur yang barokah. Akhir kata, ihdinas sirotol mustaqim, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.